yang jadi masalah adalah ketika tim yang memang udah kalah, fansnya bakal dihujat habis-habisan. Nah itu kan ada yang nerima, ada yang enggak tuh. Itu udah dasar banget tuh. Kalah dicengin ya udah. Yuk, selamat datang kembali di Espresso, sebuah obrolan yang sedikit pahit tapi nyaman di lambung. Asik, kayak password quiz. Ya, kita memasuki episode kedua dan di hari tadi kita tag ini hari Sabtu tanggal berapa nih? 13 Juni ya. Sekarang tanggal 13. Iya, hari pertama setelah masa libur panjang. Ada sepak bola lagi dan langsung ada drama. drama. Dan itu sebenarnya itu sih yang paling ditunggu ya. Betul. Ya. Sepak bola Italia itu khas banget, banyak dramanya gitu dan nggak kalah pentingnya reaksi orang terhadap drama yang terjadi di lapangan. Nah, ini kita mau bahas nih di episode kali ini. Sejauh apa sih fans ini punya sikap terhadap apa klubnya, terus gimana cara dia menyikapi celaan. Ya kalau sebenarnya sih celaan itu kalau menurut gue ya salah satu bagian yang bikin orang tuh semangat nonton bola. Betul. Ya. Itu juga. Misalnya lu sebuah fans klub apa nih yang rata-rata nggak ada rivalnya nih di Italia gitu. Hellas Verona misalnya. Lu seorang fans Hellas Verona, lu bingung pasti di Twitter mau debat sama siapa, mau ngobrol sama siapa. Chievo Verona paling. Iya. Nah, ini paling yang menarik sikapnya terhadap apa klub-klub idolanya, terus sikap dia menanggapi celaan-celaan, dan itu kayaknya seiring berjalannya waktu, bahkan menurut gue sih tergantung wawasan juga ya. Itu ada sedikit pengaruhnya. Gimana menurut Mas di samping saya? Siapa dulu? Gimana Mas Cetko? Iya. Gini sih, kalau penggemar bola tuh gue ngelihatnya sebagai apa ya, orang yang berbeda dibandingin sama keseharian orang tersebut gitu. Jadi menurut gue gini, walaupun itu orang itu udah tumbuh dewasa gitu, maksudnya tambah wawasan dalam hal di kehidupannya gitu, tingkat pendidikannya, ekonominya, sikap sebagai fans bola itu bisa nggak berubah gitu. Artinya misalnya dari kecil, dari zaman waktu masih sekolah main ceng-cengan sama fans lain, nah sampai gede pun masih gitu dalam hal bola. Kadang-kadang beberapa orang kayak gitu. Ya ada juga sih beberapa orang yang udah bodo amat lah kalau diceng-cengin gitu. Tapi ada juga yang masih berasa sama kayak dulu gitu. Artinya kan jadi kayak kepribadian dia sebagai orang dia sendiri, artinya keseharian sama dia sebagai fans bola itu bisa beda sikapnya gitu. Menurut Gus gimana Gus? Ya memang kalau sebenarnya kita juga ngelihat fans sepak bola kadang-kadang nih nggak semuanya, kita bisa ngelihat karakter orang juga. Ada yang memang klubnya dicengin, klub kesayangannya dicengin, itu ngamuknya sampai ke hati gitu loh. Bener-bener bisa jadi musuh tuh ada. Kayak temen gue tuh ada beneran, dia dua orang sahabat, dia fans MU, dia fans rival waktu di SMP, mungkin karena umurnya masih bocah juga. Itu pukul-pukulan kan, gara-gara sepak bola. Maksud gue segitunya gitu loh. Jadi memang fanatisme itu atau sikap fans itu ya, tepatnya sikap fans itu memang berbeda-beda, dan mereka ngerasa kayak kalau gue dicengin, klub kesayangan gue dicengin, tapi gue nggak ngebela, itu kayak ngerasanya gue nggak ada loyalitas. Oke. Ada yang ngerasa kayak gitu loh. Jadi memang bermacam-macam, unik sih kalau ngomongin sepak bola. Berarti sebenarnya itu hubungannya bukan sikap kedewasaan tapi keperasaan dia terhadap perasaan. Bondingnya dia sama klub tuh kayaknya ada gitu loh. Iya benar. Sebenarnya poinnya nih mirip kayak komedi sih yang gue lihat. Maksudnya kan kadang-kadang tuh dalam tanda kutip ceng-cengan antar fans itu kan sebagai bahan lucu-lucuan ya. Tapi kan ada yang menerima, ada yang tersinggung. Nah itu kan. Nah iya. Perbedaannya kan itu kan. Karena banyak kan komedian tuh menganggap ketersinggungan itu bukan dikasih gitu, bukan dikasih tapi diterima. Jadi misal lu dicela nih klub lu, kasih tahu aja klub lu AC Milan. Misalnya AC Milan dicela nih, terus lu sebenarnya punya pilihan nih. Lu mau nanggepin celaan itu atau lu cuek aja gitu, atau lu malah nyerang balik atau netral balik gitu. Ya itu dia, makanya balik lagi memang kayak kalau gue secara pribadi, oke lah fans Milan ya kelihatan gitu. Anggaplah gue fans Milan. Sekarang kalau misalkan Milan dicengin, ya memang lu udah situasinya harus terima men. Karena nggak bisa nih kita berdasarkan
ini dari segi spesifik fans Milan ya, maksudnya nggak bisa lu cuma mengandalkan histori sejarah. Lu ngecengin gue, lu udah punya 7 UCL belum? Nggak bisa men sekarang. Gitu loh. Lu fans Juve, lu fans Inter, lu punya nggak 7 UCL? Nggak bisa. Karena memang udah nasibnya Milan sekarang lagi diakuin harus lagi terpuruk gitu ya kasarnya. Itu kita memang harus menerima, dan itu adalah tes sebagai kita sebagai fans nih masih loyal nggak sih sama Milan dengan kondisi Milan lagi kayak gini, atau seburuk-buruknya amit-amit misalnya degradasi ke Serie B. Masih mau nggak sih gue nih ngefans sama Milan gitu loh. Itu kelihatan dari situ. Nah berarti tadi lu sempat bilang nih Gus, masalah ketersinggungan itu kadang-kadang ya tergantung orang yang ngomong juga. Misalnya bisa jadi lu merasa lebih marah nih kepada orang yang random aja gitu di Twitter, lu nggak kenal gitu, atau Mas Enko kan sering nulis nih, ini orang siapa nih baca tulisan gue tiba-tiba Trigger terus marah-marah sendiri, kan sering kayak gitu tuh Mas. Enggak tuh Mas. Nah, ya namanya juga kita hidup di dalam media sosial juga ya. Menurut gua sih itu akan sangat wajar kalau kita akan banyak berinteraksi sama orang-orang yang justru nggak kita kenal gitu. Orang-orang yang misalnya kita bikin sesuatu konten berupa tulisan kayak atau podcast atau video atau apapun gitu. Mereka nggak kenal kita nih tadinya, gitu. Nggak tahu siapa kita, nggak tahu background kita. Tapi karena ya ada salah satu dari bahasan yang dibikin itu menyinggung, ngerasa itu ke-trigger, itu emang bisa tiba-tiba mention atau apa gitu, atau kayak ngebully gitu dalam media sosial. Itu emang bisa terjadi, itu emang konsekuensi dari media sosial lah menurut gue. Emang itu kan luas banget ya, media sosial itu kan ruang publik cuman berbentuk dunia maya gitu digital ya. Emang sekarang sih itu emang yang ngebedain nonton bola atau ngikutin bola dari zaman sebelum ada medsos sama yang udah. Kalau dulu kan sebelumnya kita ceng-cengan misalnya sama teman doang nih, teman sekelas, teman kantor apa. Nah ini cuma kita bedanya bisa sama orang lain. Nah karena kita nggak saling kenal itulah, dan juga karena karakter di Twitter gitu, misalnya ini kita ngomong di Twitter nih, di Twitter kan karakternya juga terbatas ya, dan kadang-kadang cara kita ngebaca tweet dari orang itu beda, karena Twitter itu kan cuma kata-kata yang kita nggak bisa melihat emosi dari itu orang tuh gimana sih. Biasanya itu orang nulis sebenarnya sambil ketawa-ketawa, tapi kita ngebacanya tuh wah kayaknya ini kok nyolot nih itu orang gitu kan. Nah itulah yang kadang-kadang bisa menimbulkan salah persepsi atau salah paham yang akhirnya malah jadi kemana-mana lah efeknya gitu. Yang kadang-kadang kita sendiri juga kok bisa sampai kayak segitunya ya. Gitu, itulah yang jadi dinamika jadi fans sekarang juga kalau gue bilang. Iya. Gimana Mas? Gue mau nambahin? Ya setuju aja sih, kayak misalkan kayak pernah sekali gitu gue ngelihat jadi ada salah satu fans club rumornya mau beli yang sekarang di Juve tuh Luka apa Lorenzo Pellegrini ya, gue lupa. Luka Pellegrini. Kan ada juga Lorenzo Pellegrini kan. Nah itu sempat ada satu klub ngebahas soal ini ada rumor transfer nih mau ke sini gitu kan, Pellegrini mau ke sini. Terus ternyata sebenarnya Pellegrini yang dimaksud itu udah sign sama Juve. Iya, tapi dipinjemin gitu kan. Nah, ini ada yang ngira loh, itu kan Pellegrini udah ke Juve, kok lu masih ngarep-ngarep aja sih? Padahal yang dimaksud itu adalah Lorenzo Pellegrini yang diisuin. Iya. Nah, di situ tuh satu orang nge-troll habis dibully di Twitter. Maksudnya sekeras itu gitu loh. Itu padahal orang yang dibully juga belum tentu sengaja dia bikin, atau dia udah tahu, atau dia memang lagi ada istilahnya pansos atau kayak gimana. Ya kita nggak tahu nih karakter orang, karakter fans gitu loh. Dan yang ngebully itu parah kata-katanya gitu loh. Jadi kelihatan wah gila. Jadi bahkan kita akhirnya jadi bikin kayak satu stigma kayak oh fans klub ini orangnya begini-begini semua. Nah itu jadi bahan ributan lagi gitu. Benar. Dan sebenarnya benar kata Mas Arif tadi, kadang-kadang emang nggak mengaruh sama usia ya. Benar. Nah, terus ya ini menarik nih yang tadi Gus bilang ya kan, masalah kadang-kadang sebenarnya karena gue megangin akun investor ya misalnya nih, sebenarnya tuh gue misalnya dalam satu bulan nge-tweet berapa puluh gitu kan, atau ratusan kali ya. Dari sekian banyak itu kemungkinan paling banyak komentar atau hujatan atau yang memicu reaksi itu adalah ketika melakukan kesalahan Mas.
Setuju gak? Misalnya blunder gitu. Itu nggak hanya di bola doang sih. iya kan? Orang Indonesia tuh suka sama kesalahan gitu. Ada kesalahan, typo aja bisa panjang tuh yang komen. Iya kan? Nggak, maksud gue kan emang kecenderungan orang gitu ya terhadap menyikapi terhadap dinamika di media sosial kayak gini ya. Ya mungkin kita bikin konten kayak gini nih. Kita misalnya jelasin sejarah secara runut gitu. Mas Adit mungkin lebih sering ya. Secara runut atau masalah di luar sepak bola yang mungkin jarang dibaca gitu atau jarang ditemuin di Twitter. Bahkan itu mungkin harus butuh literasi yang lebih dalam gitu buat mencari tahu. Tapi orang buat respect terhadap informasi yang diberikan, misalnya Mas Adit atau sama gue atau sama lu gitu, itu sebenarnya kadang-kadang nggak, yang langsung paling beberapa Mas Adit ya, wah ini bagus gitu, atau dia nge-share itu. Tapi ketika ada satu misalnya dalam tanda kutip bias nih, lu seorang fans Milan, lu bikin tulisan tentang Juve atau Inter ya, kita mungkin sebut itu aja kali ya, karena fansnya lumayan banyak. Dan di situ ada titik misalnya yang sudut pandang lo yang cukup bias dan itu mungkin menyindir, itu bakal jadi lebih panjang dan urusan. Dan konten-konten lo sebelumnya yang mungkin lebih banyak berisi tentang wawasan itu nggak bakal diperhatiin gitu. Ibaratnya lo ngelakuin 9 kebaikan tapi lo bakal diperhatiin karena satu kesalahan. Gimana menurut? Ya dulu soal ini gue kan juga kadang-kadang suka nulis. Dulu gue pernah pengalaman. Sebenarnya ini bukan di Serie A sebenarnya. Gue pernah nulis sesuatu tentang Bundesliga gitu, kayak nyoba dari sisi finansial Bundesliga. Tapi di situ gue ada salah nyebut satu pemain. Artinya gue waktu itu kalau nggak salah harusnya gue nyebutnya Mario Götze, tapi Marco Reus yang gue tulis di situ. Terus di situ langsung ada yang komen, wah ini ketahuan nih pengamat Bundesliga dadakan. Kayak gitu. Orang itu akan gampang banget nge-labelin sih kalau gue perhatiin fans itu gampang nge-labelin. Apalagi kalau misalnya ngerasa yang nulis itu kayaknya nggak lebih tahu dari yang komentar gitu. Padahal belum tentu juga gitu. Ini sih menurut gue bukan cuma terjadi di bola aja, tapi emang karena bola itu emang udah jadi bagian dari kita semua gitu ya. Itu artinya sikap-sikap kayak nge-labelin dan ngasih cap ini itu gitu, padahal kita juga nggak tahu yang kita cap itu siapa, kayak gimana, atau maksudnya yang tadi lu bilang juga San, kayak yang kita udah, yang sebenarnya yang jadi fokus kita tuh apa gitu, kita udah paparin segala macam, tapi karena ada satu kesalahan, kayak kesalahan nama, kesalahan penyebutan gitu, atau kayak yang pendapat yang agak bias atau yang cenderung kontroversi, nah itu orang akan langsung gampang banget ke-trigger. Dan jeleknya lagi, triggernya itu sikapnya langsung nunjukin sikap ofensif gitu loh. Setuju. Yang lebih berbahaya itu adalah ketika sikap itu melebar kemana-mana nih. Benar. Nah, menurut kalian nih ini berbanding lurus dengan fanatisme atau enggak? Karena menurut gue fanatisme itu terbagi dua nih. Ada yang emang dia fanatik, bener-bener ngikutin klubnya gitu, terus terlalu ngikutin, tapi dia ya udah karena terlalu banyak baca dan mungkin dia udah menerima kekurangan klubnya segala macem, jadi dia fanatismenya itu sebatas itu aja, nyari tahu. Tapi ketika ada orang yang nyela ya udah. Tapi ada juga yang karena terlalu fanatik ngamuk. Itu balik lagi ke sebenarnya orang-orang itu kan punya psikologis yang beda-beda, emosional yang beda-beda. Jadi tetap itu aspek yang sangat mempengaruhi menurut gue. Jadi nggak hanya di bola, mungkin dalam hal lain dia juga dalam tanda kutip sensitif orangnya, bisa jadi. Termasuk sama apa yang dia suka. Bola itu kan tim itu kan misalnya yang dia suka. Ibaratnya ada orang yang hal yang gue suka, kalau lu nggak suka lu diem. Ada tapi yang kalau lu nyolek gue sikut lo, maksudnya gue balasnya. Nah, itu ada lagi kayak gitu. Kayak tadi gue bilang, gue sebagai fans Milan dibully ya gue terima. Gue nggak bisa balas, nggak mau balas juga gue. Itu berarti karakter gue dong. Gue nggak mau ladenin yang kayak gitu. Gue pengennya misalnya sistemnya itu lebih ke diskusi. Andai kan gue sama Mas Adit misalnya nggak kenal, terus gue nge-tweet apa, Mas Adit komen, tapi komennya itu dengan data yang benar, literasi yang bagus, itu gue lebih suka. Ada yang kayak gitu, ada yang nggak mau ladenin yang kayak gitu, malah ngatain. Misalnya gue adalah karakter orang yang fans yang emosional, yang pokoknya yang tadi Mas Ihsan bilang, yang fanatiknya tuh, yang satu lagi tuh yang ngamuk gitu. Itu Mas Adit komen misalnya, nggak bisa bro, datanya ternyata gini. Wah, gue ngeliat, wah apa-apaan lu, blok. bisa jadi kayak gitu kan. Itu dia karakter itu menurut gue balik lagi ke masalah emosional orang masing-masing. Karena di sosmed itu yang kayak tadi Mas Adit sempat kutip juga, maksudnya
Kita nggak tahu nih ekspresi orang ini sambil nulis tuh gimana gitu. Apakah marah ataukah sambil ketawa atau memang gue mau nyinyir lah kayak gitu. Ada aja kayak gitu. Iya, benar. Tapi ini masih berhubungan sama ikatan perasaan tadi. Kadang-kadang sikap lu pun mungkin berbeda ketika lu, karena sering terjadi keributan tuh yang gue perhatiin gitu ya. Misalnya gue nge-post satu pertandingan, yang jadi masalah adalah ketika tim yang memang udah kalah, fansnya bakal dihujat habis-habisan. Nah itu kan ada yang nerima, ada yang enggak tuh. Itu udah dasar banget tuh. Kalah dicengin ya udah. Sebenarnya tuh sesederhana, lu sejauh mana nih nerima kekalahan? Kalau buat kalian nih, misalnya tim kalian kalah tuh sebatas mana? Kalau misalnya mungkin Mas Adit nih udah sering bikin, kalau kalah, timnya kalah tuh dia lebih seneng menganalisa Mas ya. Iya. Menganalisa nih sisi kelemahannya di mana sih kira-kira untuk beberapa pertandingan nih apa yang dibenahi. Tapi kan ada yang enggak gitu. Ada yang sampai nggak bisa tidur gitu kan. Terus disenggol marah, ada yang sampai moodnya tuh berantakan seharian tuh masih ada yang kayak ada. Gimana menurut kalian nih? Coba dulu nih. Tentang menerima kekalahan dulu deh. Mas Adit. Gini, ini baru aja terjadi sih, kayak hari ini gitu, hangat banget nih gitu. Kan sebagaimana kita tahu semalam itu kan Milan tersingkir dari Coppa Italia dari Juve kan. Itu ada beberapa kayak fans Milan tuh yang mau mention ke akun gue ngomongin soal wasit gitu. Dan gue itu dari dulu tuh paling yang namanya ngomongin wasit itu paling males gue sebenarnya, paling menghindari gitu lah. Dan gue juga tipe orang yang misalnya tim favorit gue itu kalah, gue nggak begitu suka ngelihat faktor-faktor kayak wasit atau segala macam. Gue justru jadi kayak lebih ngelihatnya ini sih ya benar yang kayak lu bilang tadi San, tim gue tuh kurangnya di mana gitu. Dan bahkan kurangnya tuh bukan cuma dilihat dari kayak taktiknya kayak atau pemain-pemainnya, tapi justru lebih ngelihat ini tim tuh secara manajemen itu sebenarnya kayak gimana sih, apa yang bikin tim itu kayak gini gitu kan. Gue lebih suka kayak gitu daripada ngomongin soal yang sebenarnya itu kan bisa bias gitu loh. Artinya wasit juga pun manusia juga gitu. Gue juga nggak mau komentarin apakah emang wasit ini punya motif ini atau itu hal yang sangat gue hindari sih gitu dalam pembahasan kayak gitu. Tapi kan itu juga emang nunjukin bahwa memang ada tipikal fans yang emang karena mungkin dianya sendiri juga gue nggak ngerti apakah mungkin karena kurang mau untuk mengeksplor lebih jauh gitu, akhirnya yang paling gampang dilihat ya yang di depan matanya aja, wasit nih gitu, wasitnya nggak bener kayak gitu. Gue sih lebih ngeliatnya gitu ya. Tapi ya walaupun orang beda-beda sih, emang orang beda-beda. Tapi kalau bisa sih kita sih misalnya dalam menyikapi sebuah kekalahan gitu, lihat semua faktornya sih. Gue lebih suka gitu. Jadi kita tuh bisa kayak lebih lebih objektif aja gitu, dan lebih nggak bersikap ofensif atau yang ngeganggu tim lain lah gitu. Gue sih lebih prefer gitu. Yang udah males juga ya mungkin balik lagi ke sikap ya, karena ya gue sendiri juga jadi fans bola secara umum juga udah lama gitu. Gue juga udah ya mungkin kalau gue pribadi udah kayak ngelewatin dinamika jadi fans yang dulu kayak gimana, sekarang gimana, ya gue udah di tahap yang udahlah malas nggak usah diikutin gitu ya. Ya tapi emang itu balik lagi masing-masing orang bisa beda gitu ya, dan nggak masalah. Tapi gue pribadi juga punya preferensi atau sudut pandang sendiri bagaimana ketika tim favorit gue kalah gitu aja sih. Kalau gue, kalau Mas Adi tadi sempat bilang dia preferensinya suka ngelihat faktor manajemen juga segala macam gitu kan Mas Adit ya? Iya. Kalau gue memang orang yang tipikal ngelihat apa yang terjadi di lapangan. Maksudnya antara 11 lawan 11 dan manajer. Wasit memang ada di lapangan, tapi gue nggak pernah ambil pusing sih kalau misalkan bener yang kayak tadi Mas Adit bilang, wasit juga manusia. Yang kedua, sekarang juga ada bantuan teknologi VAR. Itu juga kan mempermudah wasit buat ngambil keputusan yang adil, yang adil gitu loh untuk kedua tim. Jadi gue nggak begitu mempermasalahkan soal wasit gitu loh. Dan wasit-wasit itu sendiri juga memang udah pasti sudah kredibel dong, dan dia buat keputusan itu pasti ada dasarnya. Yeah. Nah kalau gue lebih suka ngelihat kalau tim gue kalah, tim favorit gue kalah, itu taktiknya ada apa sih gitu loh, ada taktiknya tuh. Ini ada masalahnya di mana? Misalkan
Masalahnya kayak di fans Milan selalu sebut nih, contohnya yang jadi biangkerok kadang-kadang beberapa kali itu Frank Kessie misalkan. Lihat secara statistik individunya kan datanya terbuka di mana aja gitu, kita bisa akses. Lihat data statistiknya, terus lihat highlightnya segala macem, lu detailing lah segala macem. Kalau misalkan memang ada pure kesalahan si Kessie, ya udah berarti bisa lalu ngomong oke, gol ini atau penyebab kekalahan ini nih karena permainan Kessie sepanjang 90 menit buruk misalkan ya, kayak gitu misalkan. Nah gue lebih suka yang menganalisa kayak gitu, lebih di faktor lapangan. Terus gimana misalkan sebenarnya permainannya ini bagus, cuman kelihatan tuh pemain kan di lapangan tuh kelihatan kayak kok mainnya nggak greget gitu loh. Terus kita lihat lagi di mungkin di highlightnya atau di preview matchnya atau review matchnya itu kan kelihatan pelatihnya itu sering ngomel-ngomel nggak sih di pinggir lapangan, ada yang diem aja kayak bingung mau ngapain gitu kan. Jadi yang itu gue ngelihat dari aspek-aspek kayak gitu, terutama taktik pemain dan gimana manajer. Nah kalau sekelas kayak kita sebut manajer yang vokal di pinggir lapangan tuh kayak Antonio Conte tuh, nah pas pertandingan nggak ada wasit kan kedengeran banget suara dia tuh pas terakhir sebelum Liga Dikos. Nah itu juga menurut gue sangat berpengaruh terhadap permainan timnya di lapangan. Jadi gue lebih suka melihat itunya itu udah cukup belum sih. Kalau masih bisa kalah juga itu udah faktor bad luck. Iya. Sebenarnya dinamika di media sosial tentang troll gitulah, tentang saling ejek itu kadang-kadang jadi baik lagi tadi stereotip. Kadang-kadang kalau misalnya kita sesama fans Serie A nih, stereotip kita adalah sesama fans klub lain nih. Tapi itu kadang-kadang menjadi sebuah gunung es nih mas. Tifosi sebutannya ya, penggemar liga lain kadang-kadang tuh memang mungkin karena fans Serie A-nya lebih senang ngedebatin kayak tadi masalah wasit, masalah mafia mungkin atau segala macam ya kan, masih banyak yang itu tuh jadi perspektif dari penggemar liga lain. Penggemar liga lain tuh kadang-kadang melihat Serie A tuh kurang menarik karena faktor itu. Padahal kan kita sering nih bikin podcast gitu, ini banyak pemain muda potensial segala macam ya, kita mungkin lumayan banyak lah ngebahas soal kelebihan dan kenapa sebenarnya itu kan secara garis besar kan itu kenapa kita sampai sekarang nih masih suka Liga Italia gitu ya. Dan itu kalau misal fans liga lain nonton gitu atau dengerin podcast kita mungkin ternyata ada sisi menarik dari Serie A-nya ya. Tapi ketika dia melihat dari sosial media misalnya ngelihat fans ini ributin soal masalah yang itu, jadi cerminan nih, wah ternyata Liga Italia masih kayak gini gitu ya, keterbelakang banget gitu. Iya kan, bahas yang nggak penting iya kan. Gimana tuh menyikapinya itu? Ya benar sih kan. Sebenarnya liga-liga lain pun gitu, kalau kita mau lihat lebih imbang gitu, ada juga masalah-masalah yang teknis di lapangan seperti wasit tadi. Kayak musim ini tuh misalnya kalau kita lihat IPL itu cukup banyak keluhan-keluhan terhadap wasit soal bagaimana kinerja dia, terutama dalam mengambil keputusan yang terkait sama VAR. Itu masih banyak sorotan juga terjadi di liga lain gitu. Cuma mungkin orang udah, ya itu tadi yang dibilang stigma yang udah nempel gitu, bahwa Liga Italia itu ya banyak terjadi kecurangan, mafia, bahkan dulu pernah ada kasus gede kayak Calciopoli atau Totonero yang zaman dulu gitu. Jadi emang kayak udah nempel di penggemar bola bahwa sepak bola Italia, khususnya Liga Italia itu emang liga yang menghalalkan segala cara untuk menang gitu. Jadinya emang itu juga berpengaruh ke sikap fansnya juga. Jadi klubnya begitu, fansnya juga begitu gitu. Padahal itu era yang udah gue sendiri pun juga nggak tahu persis waktu tahun 80 itu kayak apa, belum pernah nonton bola gitu tahun segitu. Tapi kalau sekarang gue sih ngelihatnya udah beda gitu. Banyak fans yang sebenarnya udah ngomong pakai data, pakai fakta, pakai analisis yang detail gitu. Terus juga nggak semata Liga Italia itu cuman ibaratnya faktor yang jadi pembeda itu kayak wasit atau apa. Sebenarnya nggak gitu sih. Cuman emang karena dalam beberapa big match itu emang ada beberapa big match yang hasil akhirnya itu misalnya menguntungkan sebuah tim gitu, memenangkan sebuah tim, tapi ada kontroversi wasit gini-ginilah, kayak ada VAR yang nggak dilihat lah, atau kayak udah ngelihat VAR tapi wasitnya masih gimana gitu. Itu yang digede-gedein gitu loh, banyak yang digede-gedein. Itu yang bikin fans dari liga lain kayak ngeliat, kok masih kayak gini ya Serie A. Ya itu makanya dari situlah gue juga sebagai orang yang suka kadang-kadang membuat konten,
mencoba cari sisi lainnya gitu, bahwa Serie A itu nggak begini sebenarnya gitu. Ada banyak hal yang positif juga. Itu yang coba gue sampaikan sih sebenarnya selama ini. Mau namanya? Ya banyak juga yang masih beranggapan memang Serie A secara dari, kalau gue lebih coba bahas ke permainannya kali ya. Iya. Permainan memang Italia zaman dulu dengan Catenaccio-nya ya pragmatis lah ya bisa dibilang ya. Mungkin orang-orang familiar dengan nyebutnya permainan Italia itu adalah permainan yang defensif. Ibaratnya suka main bertahan, betah banget di belakang gitu loh. Tapi itulah sepak bola gitu loh maksudnya. Italia dengan main kayak gitu juara dunia dong. Tetap dong bisa juara gitu loh. Ya mungkin dan di era zaman sekarang juga yang memang orang lebih senang lebih butuh sama hiburan. Jadi mereka nonton sepak bola pun juga udah konsepnya gue mau terhibur dengan sepak bola. Dengan permainan Italia yang stigmanya seperti itu pada waktu itu ya, memang kalau dibandingkan dengan klub-klub lain ya memang lebih atraktif. Contohnya IPL lebih atraktif mainnya, kick and rush segala macam, cepat, permainannya menghibur, banyak kontroversi. Maksudnya kontroversi di lapangan ya, kayak keputusan VAR tadi, atau banyak peluang-peluang emas, atau banyak kayak tim-tim underdog yang tuh bisa ngalahin tim besar kayak gitu loh. Kalau di Italia mungkin itu lebih susah karena memang ya itu permainannya yang pragmatis, sistem bener-bener tersistem gitu loh, bener-bener mainnya teratur dari belakang sampai kayak mungkin kita bisa memprediksi siapa yang menang nih pertandingan ini dengan tepat gitu loh, dengan kayak permainan Italia yang gitu-gitu aja pada waktu itu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat sekarang permainannya itu juga udah mulai berubah. Tim Italia itu juga udah pada mulai atraktif kok gitu loh. Kalau kita lihat pertandingan, tim bawah misalkan Lecce lawan Verona gitu misalkan, itu kalau kita nonton itu seru. Lu bisa lihat statistiknya sendiri, shot on targetnya banyak, peluangnya banyak segala macam, kartunya banyak gitu loh. Kalau misalnya yang suka permainan keras itu udah termasuk seru, dan memang Italia sendiri udah memang mau nggak mau udah ikut ya perubahan itu. Kalau nggak bakalan jauh ketinggalan dibanding liga-liga yang lain. Tuh. Dan makanya sebenarnya kalau kita perhatiin kan permainannya udah berubah Mas Adit ya. Secara timnas, secara bahkan ya pelatih Italia pun udah banyak dilirik gitu di liga-liga lain menorehkan prestasi dalam tanda kutip. Itu kan sebenarnya salah satu nilai plus ya. Tapi kenapa fansnya masih banyak yang bawa perasaan, kita tidak tahu. Dan ya semoga semakin banyak baca, semakin banyak nonton, atau semakin banyak merhatikan konten-konten yang pembahasan lebih mendalam kayak gini, dan diskusi-diskusi ya. Kita lebih terbuka sebenarnya dengan diskusi dibanding debat ya. Terus sering-sering nonton pertandingannya juga deh, jadi biar lihat perubahannya gitu. Oke. Mungkin itu sebenarnya ya sepahit-pahitnya Liga Italia tidak akan bikin kita asam lambung kalau kita tidak minum espresso. Oke, cukup sekian dari kami. Sampai ketemu lagi di espresso selanjutnya. Ciao. Ciao ya gitu.